Hai teman-teman, selamat datang di channel Regarmong. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film horor. Kira-kira bagaimana ya kehororan dari alur cerita film yang satu ini? Yuk langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Kisah ini dimulai dari keluarga Campbell. Dalam sebuah wawancara, Sarah Campbell menceritakan kisah yang mereka alami pada saat itu. Sarah bersama keluarga berpindah rumah yang baru mereka sewa. Rumah tersebut sangat mereka butuhkan. Selain sewa rumah yang murah, rumah itu juga dekat dengan rumah sakit. Diketahui anak pertama Sarah yaitu Matty terjangkit penyakit yang mematikan yaitu kanker. Dari waktu ke waktu kondisi Matty perlahan mulai memburuk. Entah berapa biaya yang sudah mereka keluarkan demi pengobatan Matty. Sarah bersama Peter suaminya berusaha keras mendapatkan uang untuk cukupi biaya pengobatan Matty. Dari informasi yang Sarah dapatkan di hari itu juga, dia mendatangi rumah tersebut. Dan beruntungnya, pada saat itu dia bertemu langsung dengan sang pemilik rumah. Sarah lalu menanyakan berapa untuk sewa rumahnya. Tak pernah Sarah duga ternyata sang pemilik rumah begitu sangat baik guys. Dia menggratiskan 1 bulan pertama jika Sarah ingin menyewa rumahnya. Dan percayalah ya guys, setiap kesulitan yang kita alami pasti akan ada satu sisi kemudahan yang kita dapatkan. Rumah besar dan mendekati sempurna untuk keluarga Sarah tempati. Sang pemilik rumah memberitahukan kalau rumah ini mempunyai nilai sejarah tersendiri. Sarah tidak mau tahu soal apa yang dulu pernah terjadi di rumah ini, karena baginya itu bukan urusan Sarah. Yang terpenting rumahnya nyaman dan juga aman. Terus terang rumah dia terdahulu cukup jauh jaraknya dari rumah sakit yang sekarang Matty berobat di sana. Apalagi setelah ia melihat Matt kesakitan, Sarah takut kalau perjalanan jauh untuk kembali pulang malah akan membuat kondisi Matt semakin memburuk. Setelah menghubungi Peter dan memberitahukan soal sewa rumah itu, Sarah memutuskan untuk langsung menempati rumahnya. Dia dibantu oleh si pemilik rumah memasangkan kasur untuk Sarah dan juga Matt menginap di sana. Dan untuk kali pertama, Matt bersama Sarah tinggal di rumah itu. Baru saja 1 malam mereka menginap, penampakan mulai terlihat. Di sini Matt sendiri belum sadar kalau ada sesosok arwah sedang memperhatikan dirinya. Tak sampai di situ saja, pada saat tengah malam Matt terbangun karena mendengar seperti ada suara orang sedang berjalan kaki. Lantai rumah yang semuanya dialasi kayu akan terdengar ketika ada seseorang berjalan kaki. Suara langkah itu masih saja terus terdengar dan mengarahkan Matt menuju ke sebuah ruangan bawah tanah. Matt sendiri baru menempati rumah ini, jadi dia tidak tahu pasti ada ruangan apa saja yang ada di dalam rumah. Sebuah ruangan yang cukup besar, di mana di sana juga terlihat ada ruangan lain, tapi masih ditutupi pintu-pintu kaca. Matt terbangun di pagi hari. Apa yang terjadi semalam ternyata hanyalah sebuah mimpi buruk saja. Matt menelusuri semua ruangan yang ada di sana. Dia kembali ke ruangan di mana dia pernah bermimpi berada di sini. Matt berkata kepada ibunya kalau dia ingin menjadikan ruangan ini sebagai kamarnya. Ada ketertarikan Matt terhadap ruangan ini. Di sana juga ada ruangan lainnya, namun ruangan tersebut masih terkunci dan kaca pintu itu tidak bisa ditembus untuk melihat ke area yang ada di dalam kamar tersebut. Tak lama datanglah adik-adiknya yaitu Wendy, Billy, Mary bersama ayahnya. Rumah itu banyak kamar kosong, jadi mereka sudah mendapatkan jatah untuk kamar mereka masing-masing.
Disinilah awal mula keanehan sering terjadi guys, terutama kepada Matt yang selalu melihat ada hal-hal aneh di dalam rumah. Selain daripada itu, Matt juga selalu bermimpi seperti diperlihatkan kepada kejadian yang dulu pernah terjadi. Tepatnya di ruangan pintu kaca itu, Matty melihat seorang anak laki bersama seorang pria, di mana si pria tua menuliskan sesuatu di sekujur mayat manusia menggunakan sebilah pisau. Lalu dia juga memotong kelopak mata dari si mayat. Matt langsung terbangun. Dia menjadi curiga sekaligus penasaran dengan ruangan tersebut. Anehnya saat Matt akan membuka kembali pintunya, tiba-tiba gagang pintu terasa panas hingga tangan Matt pun mengalami luka bakar. Di malam berikutnya, Matt masih mengalami mimpi itu. Dia seperti mendapatkan petunjuk dan akhirnya Matt berhasil membuka pintu ruangan itu. Seperti sebuah ruangan praktik untuk membedah pasien beserta alat medis yang biasa digunakan oleh dokter. Peter dan Billy yang memasuki ruangan itu pun cukup terkejut karena ada ruangan seperti ini di dalam rumah. Peter menjadi curiga. Dia tahu alasan kenapa si pemilik rumah memberikan harga murah untuk menyewakan rumah ini. Peter mencoba menanyakan beberapa hal kepada Sarah. Namun, Sarah sendiri tidak tahu apa-apa soal apa yang ada di dalam rumah ini. Bukan fokus utama mereka untuk mengungkap apa yang terjadi dan ada di dalam rumah. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana cara untuk kesembuhan Matty. Dalam setiap kesempatan, bayang-bayang itu terus saja menghantui saat Matty sedang berobat rutin di rumah sakit. Dia bertemu dengan seorang laki-laki bernama Nicholas. Nicholas sempat melihat kegelisahan yang dialami oleh Matty. Sedikit bercerita kalau Matty belakangan ini selalu bermimpi buruk. Perbincangan secara intens terjadi setelah mengobrol cukup lama. Nicholas selalu memberikan kartu nama. Jikalau suatu saat nanti Matty membutuhkan bantuan, dia bisa menghubunginya. Diketahui juga kalau Nicholas ini adalah seorang pendeta. Teror dari arwah gentayangan tak hanya terjadi kepada Matt. Bayang-bayang itu kini mulai menghantui Wendy bersama adik-adiknya di rumah. Lampu di rumah yang tiba-tiba padam. Matty kembali diperlihatkan anak laki-laki yang memasuki ruangan itu. Dan saat Matt masuk ke ruangan tersebut, penampakannya kini sudah berbeda. Dan kini terlihat sudah ada beberapa mayat yang tertutupi oleh kain. Lalu pintu tertutup sendiri. Mayat-mayat yang tadi berbaring kini bangkit dan mengelilingi dirinya. Tapi pada kenyataannya di sana tidak ada apa-apa. Dari waktu ke waktu penampakan sesosok makhluk mengerikan sering menampakkan dirinya kepada Matt. Hingga pada suatu malam saat Matt sedang tertidur lelap, roh gentayangan itu kini merasuki ke dalam tubuh Matt. Matt merasa dirinya kini lebih baik dan terlihat berbeda, tidak seperti biasanya. Mungkin karena efek dari roh gentayangan yang kini ada di dalam tubuh Matty. Billy bersama Mary mengajak Wendy untuk bermain petak umpet. Di sini mereka semuanya belum tersadar kalau ada entitas jahat yang sedang mengincar mereka. Billy bersembunyi di sebuah tempat, sedangkan Mary bersembunyi di gudang lantai atas. Terlihat dari arah belakang, sesosok hitam perlahan mendekati. Sementara Mary, salah satu kakinya terprosok di dalam gudang itu. Wendy dan Matt yang mendengar suara teriakan Billy begitu sangat ketakutan berada di dalam sana. Tak lama kemudian, terdengar suara teriakan Mary meminta tolong. Tak pernah mereka duga sebelumnya,
Justru di bekas injakan Mary, Matt menemukan sebuah kotak kayu. Di dalam kotak itu terdapati beberapa foto keluarga dan ada kotak kecil lainnya di mana isinya adalah kelopak mata manusia. Di foto lain mereka juga menemukan foto yang aneh. Sebuah foto mengeluarkan sesuatu di dalam mulut orang tersebut dan ada foto anak laki-laki yang pernah ada di dalam mimpinya Matty. Matty memberikan soal mimpi itu kepada Wendy dan Matty kira belakangan ini dia hanya berhalusinasi melihat sesosok anak itu, tapi sekarang anak itu memang nyata adanya. Matt sendiri tidak tahu apa maksud dari mimpi-mimpinya. Disinilah mereka berdua mulai menyelidiki apa yang dulu pernah terjadi di rumah ini. Wendy mencari informasi tersebut di perpustakaan. Setelah beberapa lama melakukan pencarian, akhirnya mereka menemukan berita dari sebuah koran yang diterbitkan pada zaman dahulu. Ramsey Eggman adalah seorang dokter yang senang melakukan penelitian sesosok arwah gentayangan. Dan diketahui anak yang ada di dalam mimpi Matty bernama Jonah. Jonah adalah pembantu Ramsey. Sebagai perantara Ramsey melakukan ritual pemanggilan arwah dan Jonah sebagai medianya. Setiap arwah yang dipanggil oleh Ramsey, arwah tersebut akan dimasukkan ke dalam tubuh Jonah. Ritual tersebut berhasil dilakukan dan Ramsey benar-benar mampu memanggil roh tersebut hingga pada akhirnya Ramsey membuka jasa pemanggilan arwah bagi orang-orang yang sudah meninggal. Tak hanya melakukan pemanggilan arwah, Ramsey juga membuat sebuah zat agar roh itu benar-benar bisa terlihat oleh manusia. Zat itu bernama ektoplasma. Penampakan dari ektoplasma seperti yang ada di dalam foto itu. Jadi kesimpulannya guys, di rumah ini adalah rumah bekas praktik pemanggilan arwah yang dilakukan oleh Ramsey bersama Jonah. Jasa pemanggilan arwah menjadi sangat terkenal dan mengundang banyak orang berdatangan hanya untuk melakukan pemanggilan arwah. Beberapa kejanggalan terjadi ketika 4 pengunjung Ramsey ditemukan tewas. Kematian yang tidak jelas, sebagian beranggapan kalau orang itu tewas karena dibunuh oleh Ramsey sendiri. Dan setelah tragedi itu, Ramsey bersama Jonah pun menghilang tanpa jejak. 30 tahun kemudian, saat ada konstruksi pembangunan yang mengharuskan merelokasi tempat pemakaman umum dari 100 kuburan tua yang dibongkar, mereka hanya menemukan peti-peti itu berisikan sebuah karung-karung pasir. Seseorang telah mencuri mayat-mayat orang yang sudah mati. Matt curiga kalau mayat-mayat itu dicuri oleh Ramsey. Matt lalu menghubungi Nicholas, memberitahu apa yang mereka temukan. Nicholas sendiri pernah melihat yang seperti ini, tapi pada saat dia berada di Paris. Setelah melihat potongan kelopak mata itu, Nicholas pun akhirnya tahu kalau yang dilakukan oleh Ramsey adalah ilmu sihir yang menjijikan. Sebuah sihir untuk mengendalikan para arwah gentayangan melalui mayat manusia. Alasan kenapa harus memotong kelopak matanya adalah umumnya orang mati akan menutup kedua matanya. Dengan memotong kelopak mata, mayat itu masih bisa melihat. Lalu dengan kekuatan dari sihir akan membuat arwah orang mati itu tidak bisa keluar dan dipenjara di dalam mayatnya sendiri. Jadi intinya Ramsey memanfaatkan jiwa orang mati untuk dia peralat. Tidak ada yang bisa mereka lakukan sekarang selain mendoakan arwah-arwah itu. Nicholas memimpin doa, mengajak Matt dan Wendy berdoa bersama. Namun lagi-lagi setiap Matt memanjakan doa, dia selalu diperlihatkan kepada kejadian-kejadian di masa lalu. Tak lama datang Sarah. Sarah marah ketika melihat ada orang lain di rumah. Nicholas mencoba untuk menjelaskan kalau di rumah ini ada roh jahat dan mereka menginginkan Matty
Kondisi ini sangat berbahaya bagi Matty jika tidak segera ditangani. Namun Sarah tidak mempercayainya dan tetap meminta kepada Nicholas untuk pergi. Sebelum Nicholas pergi, dia sempat memberikan kartu namanya karena Nicholas yakin suatu saat Sarah pasti akan membutuhkannya. Saat semuanya sudah tertidur lelap, kini giliran Sarah yang mendapati gangguan. Dia terbangun karena mendengar seperti ada seseorang mendekati dirinya. Sarah kira itu adalah Matt. Ya, saat dia menyalakan lampu kamar, tiba-tiba gangguan itu semakin nyata dan kini mengganggu kepada mereka semuanya. Pada akhirnya, Sarah pun percaya. Dia kembali menghubungi Nicholas. Nicholas membawa beberapa alat pendeteksi untuk mencari pusat energi negatif itu berasal. Sesosok hitam kini menampakkan diri di hadapan Nicholas. Ruangan yang mulai berguncang hebat. Nicholas tahu apa yang harus dilakukan untuk menghentikan gangguan roh gentayangan. Dia harus menemukan bekas tubuh si roh gentayangan itu. Berkat dari alat tersebut, Nicholas mampu menemukan di mana di sebuah tempat tungku pembakaran. Nicholas mulai mengambil abu dari roh gentayangannya. Sementara di sisi lain, Sarah bersama Matty. Sarah tidak sadar kalau sesosok itu kini mendekati mereka. Tapi untung saja sebelum dia mendekati Matty, Nicholas terlebih dahulu berhasil membawa abu itu keluar dari rumah. Dan untuk sementara, keadaan kembali menjadi tenang. Nicholas yakin kini roh jahat itu tidak akan mengganggu mereka lagi. Namun tak lama kemudian, Matty yang kini berubah, tubuhnya sudah dipenuhi oleh tulisan-tulisan. Matty begitu sangat ketakutan karena tulisan itu muncul dengan sendirinya. Sarah lalu membawa Matty ke rumah sakit. Sementara Nicholas masih dalam perjalanan. Dia hampir saja kecelakaan karena dikejutkan oleh arwah itu mengikuti dirinya. Si arwah yang bersama Nicholas memperlihatkan kepadanya apa yang dulu pernah terjadi di rumah tersebut. Di rumah sakit, Matty kembali didatangi oleh si arwah gentayangan. Apa yang diperlihatkan kepada Matty dan Nicholas seperti sebuah petunjuk. Dan terungkaplah fakta pada waktu tragedi itu, ternyata Ramsay tewas terbakar bersama orang-orang di sana. Para roh murka kepada ritual yang dilakukan oleh Ramsay. Karena dengan si Ramsay menjadikan roh-roh itu terpenjara, hingga pada akhirnya roh yang diterik oleh Ramsay menyerang balik kepada Ramsay. Di detik-detik kematiannya, Ramsay menyuruh Jonah untuk segera pergi. Namun sayangnya semuanya sudah terlambat. Jonah pun terjebak di rumah tersebut. Dia dikurung di sebuah tungku pembakaran. Jonah meninggal terbakar di tungku pembakaran itu. Dan disinilah akhirnya Nicholas bersama Matty pun sadar kalau ternyata sesosok yang kini ada di hadapannya adalah arwahnya Jonas. Justru dengan Jonah menampakkan diri, dia sebenarnya meminta bantuan kepada Matty dan Nicholas untuk melepaskan para arwah gentayangan yang terjebak di rumah tersebut. Nicholas salah membawa Jonah keluar dari rumah itu. Justru yang jahat bukanlah arwahnya Jonah, tapi ada iblis yang lain yang masih berada di sana. Nicholas bergegas menghubungi keluarga Sarah, meminta mereka untuk segera pergi dari rumah itu. Sayangnya telepon rumah tidak ada yang menjawab. Serangan dari roh jahat mulai menyerang kepada Wendy di kamar mandi. Di rumah sakit pun Matty kabur melalui jendela. Wendy sempat ketakutan ketika melihat Matty datang membawa kapak. Ternyata Matty
bukan menyakiti Wendy, justru dia datang untuk membongkar tembok itu, di mana di dalam tembok terdapat banyak mayat-mayat yang disembunyikan di sana. Matty lalu membawa adik-adiknya untuk keluar dari rumah, sementara dia sendiri yang akan menyelesaikannya. Tak pernah diduga sebelumnya, Ramsay menyembunyikan para mayat di tembok-tembok rumah. Matt melepaskan arwah-arwah itu yang terpenjara. Ia lalu membakar mayat-mayat yang ada di sana. Sebagian rumah sudah hampir terbakar semuanya. Walaupun para polisi menahan Sarah untuk tidak masuk ke dalam rumah, namun dia nekat demi untuk menyelamatkan Matty. Mereka hampir terjebak di dalam rumah, tapi untung saja tim pemadam langsung mengevakuasi mereka. Sarah berhasil membawa Matty keluar dari dalam rumah. Matty pun masih bisa tertolong setelah ditolong oleh pihak medis. Nicholas bisa tersenyum tenang, akhirnya Matty berhasil menyelamatkan para arwah yang terjebak di dalam rumah itu. Tak ada korban jiwa dalam tragedi tersebut, dan sebuah mukjizat terjadi ketika penyakit kanker yang diderita Matty dinyatakan sembuh total. Lalu film pun selesai. Wow, seru ya, tapi memang menakutkan sekali ya teman-teman. Dan buat teman-teman di rumah yang penasaran dengan alur cerita film yang lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.